starts in 3, 2, 1, go. Halo teman-teman, Sukyoto Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Sutini. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 4 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu jejak peninggalan agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya, yaitu Candi Muara Takus. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan kampus tercinta saya, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten, yang merupakan perguruan tinggi negeri agama Buddha di Kabupaten Tangerang, yang beralamat di BSD City, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Di kampus Taben Sriwijaya terdapat 5 prodi di antaranya. Untuk yang pertama yaitu Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha, untuk yang kedua Prodi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, untuk yang ketiga Prodi Kepenyuluhan Buddha, untuk yang keempat Prodi Ilmu Komunikasi Buddha, untuk yang kelima Bisnis Manajemen Buddha. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai situs candi peninggalan agama Buddha di Indonesia. Salah satunya yaitu Candi Muara Takus. Silahkan disimak teman-teman. Candi Muara Takus merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha di Pulau Sumatera. Candi ini berada di Provinsi Riau dan berjarak 135 km dari kota Pekanbaru, tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar. Candi ini merupakan candi Buddha di Indonesia tertua yang pernah ditemukan di Pulau Sumatera yang bernuansa Buddha. Hal ini ditunjukkan pada salah satu bangunannya yang berbentuk seperti stupa, di mana stupa sendiri merupakan lambang dari Buddha Gautama. Di salah satu bangunan candi Muara Takus terdapat yoni dan lingga yang menggambarkan jenis kelamin, sehingga candi ini juga diperkirakan sebagai bangunan dengan perpaduan Buddha dan Siwa, di mana arsitekturnya menyerupai bangunan candi-candi di Myanmar. Terdapat dua pendapat yang berbeda, di mana yang pertama adalah nama Candi Muara Takus diambil dari nama sebuah sungai kecil yang bermuara di Sungai Kampar. Sungai kecil itu adalah Sungai Takus. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa nama Muara Takus diambil dari dua kata, yaitu muara yang berarti tempat di mana akhir dari aliran sungai daerah tersebut. Bisa berupa lautan ataupun sungai yang memiliki ukuran lebih besar. Dan takus sendiri diambil dari bahasa Cina, yaitu takuse. Ta dalam bahasa Cina berarti besar, ku memiliki arti tua, dan memiliki arti kuil, di mana jika dirangkai menjadi satu, berarti sebuah kuil atau candi tua yang berukuran besar dan terdapat pada muara sungai. Di sekitar situs sejarah Candi Muara Takus, terdapat tembok yang mengelilingi situs candi yang memiliki ukuran 74 x 74 meter. Tembok tersebut memiliki tinggi sekitar 80 cm dan terbuat dari batu putih. Di luar tembok ini juga terdapat tembok lagi yang dibangun dari tanah yang memiliki ukuran 1,5 x 1,5 km yang memanjang hingga Sungai Kampar kanan. Dalam pendirian situs Candi Muara Takus, terdapat beberapa sejarah yang mengatakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-4 dan ada juga yang menganggap bahwa candi ini dibangun pada abad ke-7, abad ke-9, dan abad ke-11. Namun, candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjadi saksi kebesaran Kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Kompleks candi ini juga telah diakui UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 2009 lalu. Kompleks Candi Muara Takus merupakan bangunan suci
di mana pembangunannya diperkirakan berasal dari masa berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Candi ini berbeda dengan beberapa candi yang berdiri di Jawa, yang menggunakan batu andesit sebagai unsur utama dalam bangunannya. Akan tetapi, bangunan Candi Muara Takus terbuat dari perpaduan antara batu bata dan batu sungai. Batu bata untuk membuat Candi Muara Takus berasal dari tanah liat yang berada cukup jauh dari lokasi pendirian candi ini, yaitu diambil dari desa Ponkai yang letaknya sekitar 6 km dari candi ini. Di dalam kompleks Candi Muara Takus terdapat gundukan yang diperkirakan sebagai tempat untuk membakar tulang manusia. Dan di luar situs Candi Muara Takus terdapat bekas bangunan yang sudah tidak terbentuk lagi, yang juga terbuat dari batu bata. Di dalam kompleks Candi Muara Takus terdapat beberapa candi lagi, di antaranya Candi Mahligai, Candi Tua, Candi Bungsu, dan Candi Palangka. Candi Mahligai. Candi Mahligai disebut juga dengan Stupa Mahligai, yang memiliki bangunan yang paling utuh di antara candi-candi lain di kompleks Candi Muara Takus. Stupa Mahligai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atap, bagian badan, dan bagian kaki. Candi ini memiliki dasaran yang berbentuk persegi panjang, di mana memiliki lebar 10,44 meter dan panjang 10,6 meter, dan memiliki tinggi keseluruhan sekitar 14 meter. Bangunan ini mempunyai 28 sisi yang berada di sekitar bangunan candi utama. Candi ini menghadap ke selatan. Di dalam candi ini juga terdapat ukiran bergambar lotus ganda di bagian alasnya. Sedangkan di tengahnya terdapat menara berbentuk silinder yang terdiri dari 36 sisi, di mana di bagian dasar sisi memiliki bentuk kelopak bunga, dan pada bagian atas Candi Muara Takus berbentuk lingkaran. Candi Mahligai memiliki bentuk seperti menara yang mirip seperti yoni. Dahulu, pada setiap sudut sisi dasaran candi terdapat patung singa yang sedang duduk dan dibuat dari batu andesit, dan juga di bagian puncak menara ada batu yang diukir dengan relief-relief, di mana salah satunya adalah lukisan daun oval. Candi Mahligai diperkirakan dibangun dalam 2 tahap, di mana pada pembangunan terakhir adalah penambahan dari bagian kaki candi. Pada tahun 1078, Candi Mahligai mulai bukar dan baru selesai pada tahun 1983. Candi Tua. Candi Tua atau bisa sering disebut Candi Sulung, yang merupakan bangunan terbesar yang berada di kompleks Candi Muara Takus. Sama seperti Candi Mahligai, Candi Tua juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atap, badan, dan kaki candi. Pada bagian kaki candi terbagi lagi menjadi 2 bagian, di mana pada bagian pertama memiliki tinggi 2,37 meter, sedangkan pada bagian kedua kaki candi memiliki tinggi 1,98 meter. Terdapat tangga masuk di bagian timur yang memiliki lebar 4 meter, dan juga di bagian barat selebar 3,8 meter yang dijaga dengan patung singa. Candi Tua diperkirakan berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 7 meter persegi dan dengan tinggi 2,5 meter. Candi Tua memiliki fondasi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 31,65 meter kali 20 meter yang memiliki 36 sisi. Pada bagian atas Candi Tua sudah rusak, di mana berbentuk bundaran, dan tinggi Candi Tua ini sekitar 8,5 cm. 8,5 meter. Candi Tua dibangun dengan menggunakan batu pasir dan batu cetakan. Candi ini juga pernah beberapa kali pudar. Pada tahun 1990, candi ini pukar pada bagian kaki bagian bawah di sebelah timur. Pada tahun 1092 hingga 1093, pemugaran dilakukan pada kaki bagian bawah dan kaki bagian atas.
Candi Bungsu. Candi ini terletak di sebelah timur Candi Mahligai, di mana hanya berjarak 3,85 meter. Bagian Candi Bungsu dibuat dari batu bata merah dan memiliki panjang 13,2 meter, lebar 16,20 meter. Candi Bungsu memiliki bentuk mirip seperti Candi Sulung. Namun di bagian atas candi memiliki bentuk persegi. Pada bagian timur, candi terdapat sebuah tangga yang dibuat dari batu putih dan juga terdapat beberapa stupa yang berukuran kecil. Bagian alas Candi Bungsu memiliki 20 sisi. Salah seorang peneliti yang bernama Yi Sherman menemukan lubang di bagian pinggir Padmasana Stupa, di mana di dalam lubang tersebut terdapat abu dan tanah. Dan di dalam tanah tersebut, Yi Sherman menemukan 3 keping emas, sedangkan di bagian dasar lubang terdapat 1 keping emas yang bergambar Trisula dan 3 huruf Nagari. Di bawah lubang Yi Sherman juga menemukan batu persegi, di mana pada bagian bawah batu terdapat gambar Trisula dan 9 huruf Nagari. Candi Bungsu ini dibuat dengan menggunakan batu bata dan batu pasir, di mana pada bagian utara dibuat dari batu pasir, sedangkan pada bagian selatan candi dibuat dari batu bata. Diperkirakan pada awal pembangunan Candi Bungsu menggunakan batu pasir, dan kemudian terjadi pembangunan ulang yang menggunakan batu bata. Candi Palangka. Candi Palangka terletak di kompleks Candi Muara Takus, tepatnya 3,85 meter sebelah timur Candi Mahligai. Bangunan ini terdiri dari batu bata merah yang tidak dicetak. Candi Palangka merupakan candi yang terkecil. Relung-relung penyusunan batu tidak sama dengan dinding Candi Mahligai. Dulu sebelum dibongkar, bagian kakinya terbenam sekitar 1 meter. Candi Palangka mulai dibongkar pada tahun 1987 dan selesai pada tahun 1989. Candi Palangka ini berdasarkan penelitian dahulu diperkirakan dipakai sebagai altar. Bangunan yang tepat berada di bagian timur Candi Mahligai ini mempunyai ukuran 5,1 kali 5,7 meter dengan ketinggian yang mencapai 2 meter. Bentuknya sedikit unik karena tidak begitu tinggi dan bagian atasnya sangat datar dan lebar. Melihat dari bentuknya, memang cukup masuk akal jika dipercaya pada masa lalu bangunan ini digunakan sebagai altar pemujaan. Pemugaran dilakukan hanya pada bagian kaki dan tubuh candi, karena bagian puncaknya yang masih ditemukan pada tahun 1860 sudah tidak ada lagi. Di bagian sebelah utara terdapat tangga yang telah rusak, sehingga tidak dapat diketahui bentuk aslinya. Kaki candi berbentuk segi 8 dengan sudut banyak, berukuran panjang 6,6 meter, lebar 5,8 meter, serta tingginya 1,45 meter dari permukaan tanah dengan volume 52,9. Candi Palangka, bangunan ini terdiri dari batu bata merah yang dicetak. Candi ini merupakan candi yang terkecil. Candi Palangka memiliki ukuran panjang 5,10 meter dan lebar 7 meter dan memiliki tinggi kurang lebih 2 meter, di mana Candi Palangka ini terletak di sebelah timur dari Candi Mahligai. Bangunan ini sepenuhnya dibuat dari batu bata. Candi ini menghadap ke utara. Hal ini ditandai dengan terdapatnya pintu masuk yang berada di sisi utara bangunan candi. Pada zaman dahulu, Candi Palangka diperkirakan dipakai sebagai altar. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai Candi Muara Takus. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Sotihotu, Namo Buddhaya.